Perkenalkan, nama saya Yafran Hordian Damanik, NIM 6181111035, kelas PJKRA Tambuk 2018. Di sini teman-teman, saya ingin membuat video tentang masas bagian betis yang setelah sebelumnya saya melakukan untuk masas telapak kaki. Jadi teman-teman, di sini saya melaksanakan masas kembali untuk pemenuhan mata kuliah, tugas mata kuliah masas semester 7 saya, Universitas Negeri Medan. Setelah kemarin masas untuk telapak kaki, sekarang masas untuk bagian betis. Jadi bagi yang lelah berjalan, berolahraga, biasanya di bagian betis ini selalu pegal, selalu bisa kram, bisa pegal, atau istilah orang awamnya itu naik betis. Nah, melalui masas ini bisa melakukan treatment untuk pemulihan otot yang telah lelah bekerja. Oke, langsung aja masas. Dan kebetulan yang sebagai pasien saya adalah orang tua saya sendiri, ayah saya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan masas harus menggunakan baby oil atau body lotion yang natural, yang original untuk sebagai pelumasnya. Jangan minyak, jangan juga kayak balsam, jangan, karena kita berbeda dengan tukang tusuk. Kita adalah masseur adalah seseorang treatment secara fisik yang terdidik untuk mengetahui otot-otot dan cedera yang dialami, bagaimana juga pemulihannya. Jadi yang saya pakai adalah body lotion. Dan juga teman-teman, untuk memberikan body lotion ini jangan langsung ke kaki pasien. Nah, ke tangan dulu dan bersihkan terlebih dahulu tempat yang mau diberikan body lotion untuk di measure, untuk di kaki. Bersihkan, jangan sampai ada pasir, karena itu akan mengganggu atau membuat risih kita sebagai measure juga pasien. Berikan tekanan terlebih dahulu untuk mempersiapkan pasien tanpa merasakan terkejut, ototnya tidak terkejut. Jadi berikan dulu relaksasi pada ototnya sebelum kita memberikan pressure tekanan treatmentnya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti harus dilakukan secara bergantian. Setelah kita melakukan treatment di kaki kiri, masas di kaki kiri, harus dilakukan ke kaki kanan juga, karena masas hanya untuk kebugaran, kecuali memang masas untuk penyembuhan cedera. Jadi yang di masas itu, yang di treatment itu bagian yang cedera atau yang berhubungan dengan cederanya. Berbeda dengan kebugaran. Jika kebugaran harus full body, karena hanya untuk memperlancar peredaran darah. Oke, kita bisa mulai. Jadi ini otot betis ini terbagi dua. Yang pertama itu gastrok, lidah gastrok, bagian betis yang tebal atau yang nampak ototnya, itu gastrok. Lalu yang di bawahnya ini, kan ada nih, di bawahnya yang biasanya habis betis yang besar, baru ada yang agak kecil, namanya muscle soleus. Jadi muscle itu
adalah otot, muscle itu otot. Jadi namanya itu otot gastro, otot soleus gitu. Jadi pertama yang kita treatment itu gastroknya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman cara massage saya mungkin salah atau tidak benar menurut yang teman-teman pelajari, karena memang tahap saya masih tahap pembelajaran. Tapi yang kita harus tahu, dalam massage itu kita harus mengikuti serat otot agar tidak merusak serat-serat ototnya gitu. Nah, jadi kita harus tahu arah serat ototnya. Mungkin cara kita memasasnya berbeda, itu diserahkan kepada master masing-masing. Yang harus diketahui itu memang arah serat otot sehingga tidak merusak serat otot. Jadi massage kebugaran ini juga teman-teman, di bagian kaki ini kan ada namanya asam laktat. Nah, asam laktat ini bisa kita ubah menjadi energi baru. Jika teman-teman selama ini tahunya itu asam laktat itu harus dibuang, harus dikeluarkan, tapi secara sains buat sekarang yang terbaru, menurut penelitian sains sport, asam laktat itu dapat diubah menjadi sumber tenaga. Itu hanya sebagai informasi di sisi lain selain massage ini. Itu sebagai informasi kecil yang selama ini kita tahu asam laktat itu harus dipecah, dibuang. Jadi untuk massage teman-teman, untuk memassage otot jangan pelan seperti ini, jangan pelan ini, karena membuat ototnya itu menjadi lembek, jadi lemah. Tapi pertahankan kualitas otot atau massa ototnya dengan massage kebugaran dengan cepat, karena ini tidak membuat otot rileks dan sangat-sangat rileks. Jadi tetap dia berkontraksi melalui kesegarannya yang didapat dari massage. Dan juga teman-teman harus tahu, di sini di bagian kaki ini ada namanya tulang tibia dan fibula. Tibia atau yang sering kita pahami sebagai tulang kering. Jadi tulang itulah yang dilindungi oleh otot. Jadi ototnya ini melindungi tulang tibia juga fibula. Yang fibula itu di belakang ini. Inilah dia, fibula. Lalu yang di bagian ini atau yang rawan ini yang sering kita bilang ankle, namanya talus. Bagian sini, ini ya, talus. Teman-teman, untuk menggenggam massage itu jangan seperti ini, ya seperti ini. Ini dia, jadi tetap harus digenggam. Ya, ini dia.
Jadi yang diberikan beban itu bukan hanya sisi yang mau, jadi bukan hanya sebagian sisi aja yang dapat press, tetapi semua dapat tekanan untuk kebugaran. Oke teman-teman, setelah memberikan massage ke kaki sebelah kiri, bagian kiri kita harus pindah ke bagian kanan dengan kualitas yang sama, press yang sama, karena itu untuk kebugaran, sehingga otot yang mendapat massage ini seimbang sesuai dengan aktivitas yang juga mereka laksanakan seimbang. Kita telah selesai dengan kaki bagian kiri dan sekarang kita akan pindah ke bagian kaki kanan. Itu sebagai kaki kanan. Oke teman-teman, kita melakukan treatment ke kaki bagian kanan karena setelah selesai di kaki bagian kiri. Langsung aja. Dan jangan lupa untuk para masker ya, saya ingatkan kembali tetap menggunakan body lotion, lalu jangan lupa handuk leher. Istilahnya lah handuk leher untuk mengelap keringat kalian, sehingga keringat kalian atau pasir-pasir di tubuh pasien bisa dibersihkan. Itu. Kita berikan lagi tekanan awal, juga otot tidak terkejut ketika mendapatkan massage treatment. Jadi buat para meser atau yang awal-awal yang masih baru, jangan malu. Jangan malu ketika, jangan menjadi kesal atau sedih ketika ada orang yang bilang Anda tukang kusuk. Tapi melalui kecerdasan akademik Anda yang Anda dapat, baik itu di pelatihan maupun di perkuliahan seperti saya, beritahukan mereka bahwa massage itu berbeda dengan tulang kusuk. Massage itu mengerti tentang anatomi tubuh, sedangkan tulang kusuk enggak. Jadi kusuk tradisional itu berbeda dengan kita. Kita mengikuti perkembangan pengetahuan. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya fisioterapis atau mesir ini termasuk salah satu profesi atau pekerjaan yang baik. Selain memberikan kesembuhan pada pasien, juga memberikan pengetahuan banyak. Dan mesir yang harus ketahui juga, ketika Anda melakukan mesir massage, ajaklah pasien Anda bercerita, ajaklah dia berdiskusi, ajaklah dia juga agar dia juga mengerti bagaimana
menangani ketika awal-awal dia cedera atau karena overuse. Nah, sehingga dia tahu apa yang harus, langkah awal yang harus dilakukannya ketika dia mendapatkan cedera atau overuse aktivitas. Berikan treatment yang berkualitas bagi pasien sehingga dia mendapatkan kesan yang baik setelah melakukan massage, dan dia jadi lebih mencintai tubuhnya juga. Munculnya varises itu dari mana? Jadi teman-teman, kita telah selesai melakukan treatment pada kedua bagian kaki, dan semoga memang teman-teman juga mengetahui apa manfaat massage dan juga mengerti bagian-bagian mana dan apa-apa saja nama otot yang dimasas. Gitu teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan channel ini. Juga saya juga berterima kasih pada tenaga pendidik kami atau dosen kami, dosen massage kami yang memberikan pengarahan atau mempraktekkan melalui audio visual, melalui video, sehingga kami juga mengerti bagaimana cara massage, bagaimana melakukan treatment, dan juga mengetahui apa-apa saja otot yang harus kita ketahui, dan bagaimana juga cara penanganan untuk yang overuse latihan, training, juga yang cedera. Terima kasih teman-teman.